Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya kan dari bawah ke atas lah sekarang ya. Nah, jadi nextnya kita bahas oil and gas dulu ya. Oil and gas ya. Sini ada beberapa saham yang kita bahas ya. 3 tambah 3 ya 6 jadi 8. Nah, ini kan ada juga kan yang pegang minyak-minyakan kan. Itu ya. Jadi pertama kita masuk Akra. Nah, jadi ya dari semua saham yang Mas Emon bahas nih kan teman-teman udah lihat nih, wah kira-kira nih menarik nih, ya kan bisa dipilih. Tapi teman-teman tahu juga, oh kalau seandainya ini udah naik, sektor yang lainnya ibaratnya temennya belum naik, misalnya Akra udah naik nih, Medco belum. Ya udah, kalau misalnya ketinggalan kan bisa teman-teman ambil di sektor yang sama gitu kan. Jadi apa? Jadi ya ya ketinggalan di kereta satu tapi dapat kereta yang lain gitu kan. Nah, Akra ya. Nah, Akra kemarin memang kalau misalnya kita lihat ya untuk pergerakan harganya kan ya range lah ya di 1.200 sampai 1.240. Nah, ini ya cakep kalau misalnya 1.240-nya kena respon lagi gitu ya kan. Nah, tinggal tunggu ya ini naiknya gimana. Tapi kan tetap nih kita butuh konfirmasi apakah di sini asingnya ada apa enggak. Nah, tapi kalau misalnya stokastik slow ya di sini jelek sih ya. Gerakannya begini ya. Tapi ya ini termasuk dead cross lah ke bawah ya. Tapi tetap sih ditunggu sih. Kalau misalnya emang kayak wah nggak yakin nih harganya begini ya, ya ini lebih baik ditunggu sih memang gitu ya. Jadi apa? Jadi untuk si Akra ya sebenarnya apakah bisa naik? Bisa. Tapi stokastik slow-nya momentumnya kayaknya semi-semi nggak mau ngasih gitu kan. Jadi konfirmasi kita lari kemana? Konfirmasi kita lari ke foreign flow-nya gitu kan untuk si Akra. Nah Akra ya ini harus jaga-jaga juga. Kenapa? Karena distribusinya masih ada gitu ya. Jadi 3 hari berturut-turut tuh masih buang. Meskipun ya dari tanggal 4 kita ngeliat dia akum loh mas gitu. Jadi kita cek dulu ya Akra bandar mulainya gimana. Nah per tanggal 9 dan tanggal 10 kita ngeliat ya NI sama PD masuk ya. NI PD masuk, ada CC, ada YP juga, ada XL. Nah terus dilihat juga oh yang buang masih AKU, ZP, BK, IF. Nah kalau misalnya fokus kita pada AK, ZP dan BK ya udah ditahan dulu gitu ya. Wait and see dulu untuk Akra. Kenapa? Karena kita biasanya lebih suka ketika si ketua-ketua kita itu masuk gitu ya. Jadi kita monitor dulu ya, ketua masuk apa enggak. Kalau misalnya ketuanya masuk, baru teman-teman kita barengan masuk gitu ya. Jadi follow the smart money gitu ya. Sih, keren ya. Gitu. Jadi wait and see sih tetap. Tapi kalau misalnya udah punya barang di bawah, kayak di 1.200-an ya ini layak hold lah untuk ke 1.350 gitu ya. Gitu. Oke, nextnya si brand ya. Brand, salah, sorry. Nggak fokus. Medco, sorry. Medco ya. Nah, ini Medco, nah ini beneran hit SL ya. Jadi buat teman-teman grup lele, sekalian tak update Medco-nya di SL dulu ya. Kalau misalnya nggak dapet. Kenapa? Karena ternyata momentumnya memang ngasih lihat nih, oh iya nih, momentumnya nggak kuat ya. Jadi dia udah crossing down dan juga turunnya makin dalam gitu. Jadi ya potensi makin koreksi masih ada nggak ya? Ini masih akan ada gitu ya. Jadi apa? Jadi ya kalau misalnya nanti turun lagi ke 12.45 ya ini masih berpotensi gitu ya. Jadi ya even Mas Emon juga sometimes salah gitu ya. Jadi kalau misalnya tak kasih SL teman-teman ya sebisa mungkin teman-teman entah itu taruh SL yang lebih atas ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Tapi ini untuk menghindari lah ya yang namanya kalau terjadi invalidasi teman-teman bisa keluar dan sudah tahu ini loh resikonya gitu ya. Jadi Medco sahamnya bagus, tapi kalau misalnya belum ibaratnya kita belum dikasih untuk masuk gitu ya, masih turun ya jangan dipaksakan gitu ya. Biarin aja dia nanti kalau misalnya makin koreksi di bawah 1.245 kan lebih enak ya kalau kita beli di harga lebih bawah gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi apakah menarik? Ya saat ini belum ya, saat ini belum. Kita ngelihat masih potensi untuk turun. Tinggal dilihat lagi untuk foreign flow-nya untuk si Medco gitu ya. Nah, yang menarik kan gini sebenarnya. Medco tuh akum ya, Medco tuh akum. Jadi agak-agak bias nih ya. Medco tuh akum teman-teman ya di tanggal 5 sampai tanggal 9 gitu kan. Terus ya kalau dari tanggal 27 ya ini hitungannya akum kan dari tanggal 26 sampai tanggal 10 gitu. Kenapa ya? Karena kita ngelihat oh iya nih apa namanya masuk apa namanya inflow-nya masih ada. Nah, buangan gedenya nggak ada sih. Coba kita lihat ya dari tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau misalnya Medco yang masuk udah cakep-cakep berarti ya bagus nih. DP, LG, BK,
PD BQ, yang buang barang BS aku. Oke, akunya masih buang barang. Coba kita lihat per 24 November kemarin, nah ZP, KZ, LG masih ada ya. Ternyata KZ pegang barang masih banyak nih teman-teman ya. Nggak banyak-banyak banget sih. Ada lah dia barang sedikit ya. ZP udah mulai buang ya, sisa dikit. Nih KZ yang masih belum jual. Lebih nunggu sih ya, lebih nunggu momentum ya. Karena kalau kita pakai bener-bener dari tanggal 24 sampai 24 November sampai sekarang ya kita ngeliat KZ masih pegang barang ya. ZP udah mulai trim, ini juga XL udah mulai buang barang, jadi ya bener-bener nunggu momentum lah untuk si Medco ya teman-teman ya. Ini soalnya lumayan kontinu nih, akum terus gitu ya. Tapi ya makanya Mas Emon jadi agak bingung sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya SL ya apa-apa SL dulu aja. Kalau misalnya kita lihat bener-bener momentumnya udah cakep, baru coba beli lagi gitu ya. Itu sih sebenarnya flat plan tuh lebih matters lah daripada kejemput apa nggak kejemput gitu ya. Gitu, oke. Nextnya Elsa ya. Jadi Elsa juga, oke, oke, ya bagus ya teman-teman ya. Kalau akhirnya dia benar-benar turun ya, nggak dibawa di sini ya. Harapannya kan 505 naik ya, ternyata nggak direspon nih. Ya udah, dipantau aja dulu ya. Dipantau aja dulu kalau misalnya memang dia masih mau turun untuk si Elsa ya ini bagus ya. Kenapa? Karena teman-teman dikasih diskon lah untuk ngambil saham seperti Elsa. Tapi ya apakah lama ya? Ini memang lama ya, lemot ya, naiknya ya lumayan lemot lah. Gitu. Jadi ya perlu dipantau ya di under 500 ya di sini ya. Tinggal ditunggu aja gitu. Iya sih. Sini ya. Nah, kita cek foreign flow-nya ya. Nah, menariknya ya masih buang teman-teman ya dari tanggal 26 sampai tanggal 10. Dari tanggal 26 sampai tanggal 10 ya kita ngeliat juga tanggal 9 sama tanggal 10-nya buangan lagi dan buangannya gede. Ya so wajar teman-teman kita ngeliat potensi akan koreksi besok gitu ya di 2 hari terakhir lah kita ngeliat gitu ya. Terus Elsa siapa yang jual gitu kan. Nah Elsa yang jual itu si bentar nih kepanjangan, kita fokus tanggal 1 Desember deh ya. SQ, OD, BQ, oke, CPYP, KZ. Oke, KZ masih buang ya. Jadi wait and see lah. Kayaknya mereka belum mau masuk ke minyak-minyakan ya, kayak ketua-ketua kita ya, KZ, aku, BK. Dari tadi kayak dilihat di oil and gas pada buang-buangan ya. Nanti kita coba lihat di Raja dan Ratu ya, teman-teman ya. Oke lah, coba seminggu terakhir ya, tanggal 8. SQYP, ya ini wajar lah kalau dia buang lagi ya. Aku, CC, KZ, BK, ya. Jadi wait and see ya, tetap wait and see dulu. Jangan buru-buru kalau misalnya memang teman-teman loss-nya masih tipis ya 1-2%, di cut loss dulu aja ya. Masuk nanti kalau lebih bawah lumayan ya, teman-teman ya. Gitu, oke? Apa lagi ya? Next lagi ya. Next. Elsa, energi ya. Nah, energi masih ada yang pegang barang nggak? Energi kempes ya guys ya. Nah, ini jangan dipaksa juga. Ada yang nyangkut nggak di energi? Let me know teman-teman. Akra boring, saya mulu. Iya betul. Ada yang nyangkut di energi nggak? Nggak ya. Udah TP ya. Nice. Oke, jadi ya sebenarnya wajar nggak? Wajar. Kenapa? Karena udah area overbought banget ya di atas ya. Udah di atas level 80 ya untuk ya momentum indikator lah kita bilangnya ya. Jadi apakah ada potensi untuk naik lagi? Iya tetap ada, tapi ya tergantung nih bisa nahan nggak di atas 1385. Kalau di 1385 nggak bisa nahan, ya maka teman-teman akan lihat potensi penurunan lanjutan dari energi itu masih akan terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya turun gimana cuy gitu kan? Ya kalau misalnya turun ya next area supportnya di berapa? Di Fibo 1,618 di 1270. Gitu ya. Energi punya Bakri ya? Ya, punya Bakri ya. BRMS, Bumi, Dewa, ya itulah kawan-kawannya ya. Iya, gitu. Jadi ya jangan sampai nyangkut lah di atas ya. Ini biasa kalau kayak gini disinyalir retail banyak nih. Bahkan aku bener nggak ya? Kita coba cek dulu ya untuk foreign flow-nya ya.
ini jos ya, buangannya gede ya. Buangannya gede, wait and see jangan sampai nyangkut. Jangan sampai nyangkut ya teman-teman ya. Energi di sini. Menarik ya. Wait. BK masih masuk. BK, MG, SQ, XL masih masuk. BK-nya akum ya. BK-nya 910 akum, tapi sempat ada buang barang juga. Aku buang. Nah, ini sulit ya teman-teman ya. Tanggal 10 ya, biar fix. PD, Kang Guyur, XL, BK, XL-nya top 3, oke, nggak terlalu banyak. Nah, akunya buang teman-teman ya. Still wait and see lah untuk energi ya. Jadi kalau misalnya lihat energi itu masih agak turun ke bawah ya, belilah ketika dia turun ya. Jadi jangan dipaksain. Tapi ya kalau misalnya punya di bawah ya, yang harus di bawah nih kayak misalnya di ya bawah 1.200 gitu ya. Nah, yang harus teman-teman pantau dan teman-teman harus kawal adalah di 1000 ini ya nih. Di 1380-nya. Kalau misalnya dia masih bisa stay di sini gitu ya, ya ini potensi naiknya masih ada. Tapi kalau nanti jebol gitu kan, kalau misalnya jebol ya teman-teman lihat, harus antisipasi untuk lanjut penurunan harga ke 1270. Gitu ya. Oke? Itu kurang lebih untuk energi. Ya bosen, iya sih bosen ya. Nah, Raja Ratu Geng ya, Queen and King nih. Ayo, ada yang nyangkut di atas gak? Nah, untuk Raja ya teman-teman ya, ya pantau ya. Mas Emon nggak tahu ya teman-teman punya harga di berapa. Coba boleh kasih tahu ya, kalau Raja Ratu tuh, Raja dulu dah, Raja ya, nanti Ratu tinggal teman-teman kasih tahu. Nah kalau misalnya Raja tuh average teman-teman di berapa gitu ya. Nah kalau Raja ya 6.925-nya ya seperti biasa ya, kayak apa ya, kayak namanya nyentuh area resisten gitu ya. Mantul ke bawah ya, nggak apa-apa gitu ya. Iya begitulah memang. 6.700, 4.880 tinggal di hold. 6.700. Oh iya, baru banget masuk ya. 6675. Nanti Ratu ya. Raja 6.500. Oke. Jadi, teman-teman, nah ini sebenarnya emang agak sulit ya kalau lihat Raja dan Ratu gitu kan. Karena ya dia sometimes koreksinya dikit, kecil-kecil baru tiba-tiba naik ya. Sometimes gede juga. Nggak apa-apa, coba kita lihat aja. Nah, yang pertama di sini sebenarnya teman-teman yang pertama ya, kalau namanya antisipasi untuk penurunan lanjutan yang harus teman-teman pegang adalah 6.175. Tadi yang 6.800 berarti potensi koreksinya ya hampir 9% ya. Nah, jadi gini, kenapa? Ya karena sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngeliat harga saham naik, ya pilihannya kalau antara dia itu antara itu dia koreksi gitu ya ke bawah sebelum dia naik lagi, atau teman-teman ngelihat dia itu sideways sebelum dia naik lagi, gitu ya. Jadi dua pilihan. Nah ini kan kita sebenarnya kagak tahu ya Raja mau pilih yang mana. Either dia itu koreksi sehat dulu sebelum dia naik lagi, atau dia lebih kecenderungan sideways. Tapi ya ini agak jauh aja sedikit ya. Kalau misalnya range-nya di bawah ke 6.175 gitu kan. Ya pantau besok lah teman-teman ya. Ini di sini nih. Kuat nggak nih? 6425-nya gitu ya. Kalau 6425-nya ini kuat ya, potensi mantulnya tetap ada. Tapi ya kalau misalnya turun ya, ini teman-teman lihat 6.100-nya sebagai area support yang harus teman-teman pantau gitu ya, dan harus dijaga juga. Kenapa? Ya karena sebenarnya ya bagus juga di bawah sideways, nggak naik terus gitu ya. Jadi masih ada dikasih potensi untuk masuk. Tapi yang agak sulit nih buat teman-teman yang nyangkutnya di sini. Nah ini kita harus lihat nih, ini candle-nya menstimulasi nggak besok untuk penurunan lebih dalam. Kenapa? Karena biasanya ya teman-teman kayak lihat, candle-candle tebel gini biasa ngasih potensi untuk kelanjutan yang lebih tinggi. Sama nih, kayak gini ya. Ya biasa, ya beberapa hari kemudian ya mungkin nggak langsung direspon, naik dulu baru turun, ini juga berpotensi gitu kan. Nah, jadi sekarang tinggal kita lihat nih, untuk foreign flow-nya gitu ya, dari si Raja gitu kan. Nah, tinggal dilihat. Nah, nih yang harus kita hati-hati ya. Ternyata di 6.875, ini Mas Emin nggak bahas oil kemarin ya? Wait, Mas Emin nggak bahas oil kemarin ya? Nah, ini bahas ya, Mas Emin bahas oil kemarin ya? Jadi sebenarnya kisi-kisinya udah dikasih tahu ya teman-teman ya. Dengan ada buangan seperti ini, ya,
100M ya, ini gede banget, berarti sebenarnya ada potensi dia untuk koreksi gitu kan. Sama nih, ini udah dikasih lihat juga ya, ada turun 6,54%, sama asingnya buang juga 200M gitu ya, 220M. Nah sekarang kita tinggal lihat untuk si Raja gimana nih. Untuk Raja, aduh, ya masuk XL, XC, YP, PD, SQ. Nah, udah membentuk aliansi ya teman-teman ya. Ada gap 5350, iya kah? Nanti, ini nanti ya. Ini nanti teman-teman. Betul, iya betul. Tapi tunggu 5.900-nya kelewat dulu, baru next-nya kita tutup gap gitu ya. Betul, nggak salah, tapi ya dari sini ya, itu yang kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat nih, oke, XL, XC, YP sudah membentuk aliansi beli gitu ya. Sekarang tinggal kita lihat, oh yang buang barang ZP, aku, KZ, BK, CC. Fokusnya top 2-nya lah, ZP dan KZ gitu ya. Nah ini yang menarik, oke. Yang menarik KZ tuh kalau jual, kalau beli gitu ya. Nggak ada tektok-tektokan gitu ya. Jadi luar biasa lah KZ lah ya. Nah nextnya apa? Nextnya ya harus antisipasi penurunan lagi ya teman-teman ya. ZP pedih buangnya, betul. Ya kelihatan ya. Nah jadi apa? Jadi ya sama dari momentum juga Stochastic Slow juga ngasih tahu nih, oh iya nih momentumnya udah habis. Jadi kalau besok teman-teman lihat Raja potensi untuk turun lagi, ya ini bisa terjadi gitu ya. Nah ini tergantung pegangnya di berapa. Kalau pegang ada yang bilang TP 5.300. 5.300 mau TP ya nggak jadi masalah teman-teman ya. Jadi TP it's not a crime ya teman-teman ya. Kalau mau TP nggak apa-apa, TP aja ya. Yang mau TP setengah boleh. Ya consider juga mau tahun baru ya nggak apa-apa ya kalau misalnya mau TP setengah ya. Jadi jangan takut lah, mau TP juga nggak apa-apa. Ya Mas Emon selalu di sini lah ya ngasih tahu kira-kira yang bakalan naik apa. Jadi kan aman sebenarnya kan. Uhuy gitu ya. Oke, jadi ya itu tadi ya, sama momentumnya kurang bagus. Jadi pantau teman-teman ya, potensi untuk koreksi besok masih bisa terjadi ya. Kalau misalnya diperburuk lagi, kalau misalnya kita punya indeks turun ya, majority dari stoknya akan turun gitu ya. 4.900 hold apa TP? Tergantung teman-teman mau apa gitu ya. Kalau misalnya digoceng nih ya, misalnya let's say pakai goceng gitu ya. Pakai goceng, sekarang kan udah 28%. Tergantung. Oh, aku pengen coba nih, eh, pengen ada cash lagi di portofolio, pengen ada cash lagi di RDN. Ya udah silakan di take profit. Ya separoh. Kalau misalnya, aduh kok separoh kayak nggak enak ya jiwa dan ragaku, silakan TP seperempat gitu. Oh, ada yang bilang tuh menjelang Kamis dan Jumat memang indeks cenderung turun. Ya nggak apa-apa gitu ya. Ya at least teman-teman tahu lah gitu ya. Oke, ini ada potensi kembali dibuang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di trim dulu nggak jadi masalah gitu ya. Ratu ya nextnya ya. Nah Ratu juga sama ya. Jadi Raja dan Ratu tuh sangat-sangat kompak. Ya kayak kemarin ya, selling pressure Mas Emon udah jelasin 12.400 udah mulai nggak bisa diklaim. Kemudian teman-teman harus antisipasi kalau misalnya Ratu itu turun dari di bawah 11.550. Potensi untuk turun ke bawahnya lagi ya ke 10.550 gitu kan. Nah, momentum juga kan udah dibilang nih, oh iya nih momentumnya nih udah mulai nggak kuat gitu kan. Jadi apakah ada potensi turunnya? Ini tetap masih ada gitu ya. Nah, bukan yang nakut-nakutin ya teman-teman ya, tapi kita melihat ya probability-nya gede nih karena dari market structure ya, dari price action sudah ngasih tahu adanya indikasi mau turun. Yang kedua juga kita ngelihat bahwa momentumnya juga turun, ya tinggal kita konfirmasi lanjutan pakai foreign flow nih. Nah, foreign flow si Ratu gimana ya cuy gitu ya. Nah, Ratu juga mulai buang ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya cuannya udah banyak ya mau di trim nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mau nih misalnya, Mas aku pengen beli Ratu, pengen beli Raja, ditunggu dulu ya, sabar dulu. Yang penting dananya ready dulu ya, udah di TP-TP-in, nanti kita tinggal cari nih ya, kita tinggal screening bareng, ibaratnya wah ini udah mulai nih bottoming, bisa teman-teman masuk lagi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mau di TP dulu ya untuk mempersiapkan tahun baru ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah, menarik juga. Sama ya ini juga kelihatan lah masih mau koreksi ya. Jadi ke 10.050 ke 10.500 juga ini tetap masih dalam kategori koreksi yang sehat gitu ya. Kenapa ya? Karena ya dia harus nguji dulu nih area supportnya gitu ya. Jadi kalau mau beli ya pas area support lah gitu ya.
Nah, nyangkut ratu di 12.000 gitu ya. 10%. Nah, ini nggak tahu ya. Kalau udah up to 10% nyangkut, Mas teman nggak bisa komentar ya. Tapi kalau selagi 3-5% silahkan teman-teman buang dulu. Kenapa? Karena teman-teman masuknya bener-bener di pucuk gitu ya. Gitu, oke? Nah, lanjut lagi ya. Pegas ya, Pegas. Pegas. Nah, nggak tahu ya. Tahun baru biasa Konglo atau Konglo atau perbankan, ya nggak tahu ya. Tapi ya at least ya kita tinggal bisa lihat nih, kalau misalnya kita bahasnya benar-benar sektor terus kan kelihatan nih, wah ini udah bottoming nih, kita bisa masuk ke sini ya gitu. Tapi at least dibenerin dulu tuh yang minus-minus, buang-buangin dulu ya, yang minus 3-5%, nggak yakin, buang dulu ya. Kalau dia loncat kodok ya udah, bukan rezeki gitu kan. Yang penting nanti kita susun lagi lah bareng-bareng strateginya gimana gitu kan. Nah ini Pegas ya. Kalau Pegas sih kemarin roman-romannya masih akum ya teman-teman ya. Nah, mantap sekali ya. Ini Pegas sebenarnya layak hold sih ya. Sebetulnya Mas Emon ngelihat Pegas itu layak di hold. Kenapa? Karena ya tolak ukurnya adalah akum asing masih banyak akumulasi gitu kan ya. Enak nih ngelihatnya, oh iya nih asingnya masih akum gitu, potensi naiknya lebih tinggi gitu kan. Terus ya ini, nah sebenarnya Stochastic Slow juga udah ngasih tahu gitu kan, udah ngasih tahu ya di sini posisinya bagus gitu kan. Terus teman-teman juga ngelihat, oh iya nih, ini mau crossing up lagi ke atas, tandanya apakah bisa naik ya? Ini tentu bisa. Nah terus ya di sini teman-teman lihat juga, oke, higher low-nya kebentuk, jadi price action juga tetap cakep gitu ya. Jadi next targetnya berapa ya? Next targetnya sebenarnya ya mungkin kalau teman-teman udah lama ya dengerin ya, buat teman-teman yang bener-bener punya tingkat kesabaran yang tinggi, pegang Pegas tuh pasti udah cuan luber ya. Per kapan nih? Ya per kemarin lah, Oktober lah ya, ini udah lumayan lah 16%. Tapi ya itu ya, si Pegas harus sabar-sabaran teman-teman ya. Nah, ini next targetnya sebenarnya masih bisa ke 1880 ya. Ini masih, ini tutup gapnya, utangnya udah lunas ya. Jadi ini bener-bener pure kalau teman-teman ngelihat nanti ke 1880 rejection juga itu tetap berpotensi. Tapi ya kalau kita melihat memang strukturnya benar-benar bagus ya, higher low-nya kebentuk terus gitu kan dari bawah, ya potensi untuk dia breakout dari 1880 sampai 1900 itu masih ada. Ya buktinya simple ya, kita ngelihat dia akum terus. Ini tinggal tunggu lonjakan harga aja sebenarnya gitu ya. Nah, untuk Pegas, yang beli siapa? ZP, aku, Kajet, Kakak. Itu ya. Jadi para dewa-dewa bumi-bumi lah tuh. Pegas tuh belum ada yang ngomongin ya. Pegas belum ada yang ngomongin. Terus apa? Terus yang buang Pegas NI, BK, XL, CC, YB, YP. Tapi jomplang lah sama belinya ZP gitu ya. Mungkin kita cek ya foreign flow-nya dari tanggal let's say 26 ya. Atau 24 ya, bener-bener per Senin di akhir November gitu kan. Nah kita cek dari tanggal 24. ZP masuk, OD masuk, CC masuk, YU masuk, Kajet masuk ya. Ini Kajet belinya masih dikit. Ini yang udah ada buangan ZP dan OD, tapi ZP masuknya masih lumayan tinggi. Ya topnya inilah ya. ZP, OD, CC sama YU ya. Kajetnya agak kecil ya. Yang buang barang udah YP, XL, YP, XL, XC. Bener-bener kurang lebih ya 3 minggu ya ke belakang ya. Bener gak 3 minggu ya? Ya, sekarang kan tanggal 10, ya betul lah ya, kurang lebih 3 minggu ke belakang ya. Gitu, jadi masih oke lah untuk Pegas ya. Nextnya lagi kita bahas PGO ya. Raja gimana Bang? Telat. Nah, ada yang pegang nggak PGO teman-teman? Sabar-sabar nih PGO ya. Ada yang pegang PGO? PGEO, nah ini ya simple, kalau Mas Emon caranya simple. Oke, lihat dari pucuk, turunnya berapa? 36%. Bagus gak? Oke, saham bagus, terdiskon 36% ya, 37%. Bagus gak? Bagus. Tapi apakah bisa langsung entry? Belum tentu. Gitu ya. Jadi, at least teman-teman udah tahu nih, beli saham waktu dia udah turun, bukan waktu dia naik tinggi gitu ya. Idealnya gitu ya. Beda kalau untuk day trade dan untuk following the trend, itu beda konsepnya. Tapi ya, kalau untuk swing, lihatlah yang sudah turun ke bawah. Tapi ya kesabarannya harus diuji gitu. Kenapa ya? Karena
ya kagak tahu kita si bro ini kapan direspon ya. Si bro ini kita kagak tahu nih diresponnya kapan ya. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya untuk pergerakan harga gitu ya, kita ceknya mungkin agak tunggu nih ke 1100. Kenapa? Karena Mas Emon lihat di sini ada gap nih. Nah, enak ya kan kalau udah paham tekniknya, wah ada gap nih Mas gitu ya. Wah iya nih gitu. Jadi tinggal tunggu apa? Tunggu aja dulu turun di 1100, terus cek lagi ada gap lagi nggak? Oh nggak ada. Mungkin salah satu beberapa area yang sangat bagus untuk entry untuk si PGO ya. Ya menurut Mas Emon ya ada dua area ini ya. Di sini ya. Kenapa? Karena di sini ya ada value gap ya di sini ya, di sini ada gap juga. Jadi lebih afdol ya kalau masuk lebih turun lagi sedikit gitu. Terus ya ini makanya nih ini kita ngelihat ya 1215 ya kagak bisa ditembus gitu. Jadi kalau misalnya turun ya apakah akan berpotensi untuk turun ya? Ini akan berpotensi turun gitu ya. Iya, tapi tergantung sih. Apakah Mas Emon analisanya Mas, ini bisa nggak? Ternyata analisa Mas Emon salah dia kagak turun dia naik. Ya bisa. Apa yang membuat ya kita tinggal fokus pada asingnya. Kalau asingnya tiba-tiba di sini akum terus dan naik ya wajar. Ya, tapi kalau misalnya bandara yang masuk Mas ya bisa juga. Jadi kan banyak variabel yang nggak bisa kita lihat lah. Gitu ya. Tapi ya kalau di sini ya menurut Mas Emon ya, ini ya kalau dia nggak bisa klaim 1180 ya 1200 lah, ini potensi untuk reject lagi ke 1100 masih berpotensi gitu ya. Tinggal teman-teman cek nih foreign flow-nya ya. Semoga salah. Nah, udah mulai akum ya 905 juta masuk. Terus kita juga ngelihat masih ya kalau dari seminggu terakhir ya, dari tanggal 4 nih gitu ya masih distribusi. Tinggal kita lihat ya broker transaction-nya dari PGO. Apakah bandar-bandar yang mulai masuk misalnya? Wih, nah ini masih tanggal 24, kita coba persempit. Tanggal 8 ya, 3 hari terakhir ya. Nah ini XL, YP, XC masih masuk. Jadi tunggu dulu ya dari hari Senin kemarin. Coba fokus ke tanggal 10, masih ada retail, still wait and see dulu. EP, Kangguyur, LG juga buang. Jadi lebih enak kalau makin turun gitu ya. Tapi teman-teman sudah bisa jadikan watchlist. Oh iya nih, PGO sudah mulai terdiskon gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya update kita 8 saham dari oil and gas. Oke.